Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Mangal Pandi. Film yang dirilis tahun 2005 ini disutradarai oleh Ketan Mehta dan dibintangi oleh Aamir Khan dan Rani Mukherjee. Mangal Pandi adalah sebuah biografi sejarah yang berkisah tentang prajurit India pertama yang berani menentang penjajah dan memimpikan sebuah kemerdekaan. Seperti apa keseruan dari cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. 17 April 1857 di penjara Barakpur, India, seorang infanteri pribumi yang bernama Mangal Pandi dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pemberontakan dan konspirasi untuk menggulingkan pemerintah kolonial Inggris. Ketika hukuman gantung akan segera dilaksanakan, sang algojo melarikan diri karena ia menolak mengeksekusi Mangal Pandi. Hukuman akhirnya batal dilaksanakan, sembari menunggu algojo lain yang akan didatangkan dari kota Kalkuta. Seorang tentara Inggris bernama William Gordon kemudian terbayang akan apa yang terjadi di masa lalu. Afghanistan की पहाड़ियों में 4 tahun sebelumnya, Mangal Pandi menyelamatkan nyawa Kapten William Gordon ketika mereka berperang melawan pasukan Afghanistan. Pandi terluka dan Kapten William berhutang nyawa kepadanya. 3 tahun setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 31 Desember 1856, di kota Kalkuta, India, Gubernur Jenderal Kolonial Inggris mengadakan sebuah pesta ulang tahun. Servant of the Honorable East India Company. Seorang gadis berkebangsaan Inggris bernama Emily Kent senang menggunakan pakaian tradisional India. Aksinya ini dicemooh oleh orang-orang Inggris yang hadir di pesta. Seorang pelayan menumpahkan minuman yang membuat pakaian Emily kotor dan basah. Seorang pria Inggris yang temperamen bernama Hudson tidak terima kecerobohan pelayan itu. Ia memukulinya dengan sangat tidak manusiawi. Beruntung, Pandi menenangkan amarah Kapten Hudson yang membuat nyawa pelayan itu berhasil diselamatkan. William adalah teman baik Pandi. William sebenarnya tidak menyukai aksi teman-temannya, sesama company yang suka semena-mena dan memperlakukan warga pribumi secara tidak manusiawi, hanya karena hal sepele. Namun, William tidak bisa berbuat banyak. William dan Pandi bahkan pernah mengerjai Kapten Hudson karena jengkel dengan ulahnya. Mangga Pandi berasal dari kasta Brahmana. Ia bergabung sebagai tentara pribumi untuk kolonial Inggris. Pandi sangat tekun beribadah dan ia taat kepada agamanya. Emily Kent adalah anak saudagar kaya. Ia dan William sebenarnya saling menyukai. Tetapi ayah Emily justru menjodohkan Emily dengan Kapten Hudson. Dan alhasil cinta Emily dan William berakhir menjadi kasih tak sampai. यकीन है को मैं अभी पर्दा उठा के दिखाता हूँ। ये आम गुठलियों के दाम बोलो। Seorang wanita dijual sebagai budak. Mereka akan dibeli oleh orang-orang India dan dijadikan PSK untuk melayani kepuasan seksual para company. Emily, William, dan Pandi satu hati. Mereka tidak setuju dengan perbudakan, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Wanita bernama Bibi adalah pemilik rumah bordil yang menampung budak tadi. Karena budak ini seindah berlian, Bibi kemudian menamainya Hira. बाजा तो कंपनी का सिर्फ खत है और कंपनी के पास Dua peti berisi peluru terjatuh di jalanan dan peluru itu dijilati oleh anjing. Ketika latihan menembak, tidak ada satupun prajurit yang menggunakan peluru tadi karena peluru itu sudah ternoda.
Kebetulan, cara menggunakan senjata zaman itu harus digigit pelurunya menggunakan mulut. Tidak hanya itu, isu yang beredar mengatakan bahwa peluru itu dilumuri oleh lemak sapi dan babi. Sedangkan para infanteri pribumi, mereka kebanyakan beragama Hindu dan Islam. Kedua aliran kepercayaan ini masing-masing mengharamkan hewan tersebut. Itulah sebabnya mereka tidak mau menggunakan peluru itu. Kapten William diminta atasannya untuk meyakinkan para prajurit bahwa peluru tersebut tidak terbuat dari lemak babi maupun sapi. Pada akhirnya, Pandi bersedia menjadi relawan untuk mencoba menggunakan peluru itu. Anggota infanteri yang lain menyesalkan tindakan Pandi yang dianggap menistakan diri dan agamanya. Pandi sendiri yakin jika peluru itu tidak dinodai oleh lemak sapi maupun babi karena sahabatnya William sendiri yang mengatakan hal itu. Dan menurutnya William tidak mungkin berbohong kepada Pandi. Ada sebuah ritual yang dikenal dengan istilah sati. Ritual ini adalah tradisi membakar janda bersama mayat suaminya. William menghentikan aksi warga karena ritual tersebut sudah dilarang ketika company mulai menguasai India. Tindakan William justru dianggap menghina tradisi para warga dan pada akhirnya mereka menyerang William. Beruntung, Pandi datang menolong. William pada akhirnya berhasil membawa kabur janda yang teraniaya itu. Supaya tidak dihabisi warga, janda yang bernama Juala ini diungsikan di rumah William. Keesokan harinya, kepala desa dan rekan-rekannya mendatangi William. Mereka ingin membunuh Juala sesuai dengan tradisi. Namun, Gordon justru mengusir mereka dari rumahnya. Company memaksa petani untuk menanam opium. Mereka membelinya dengan harga yang murah, kemudian menjual opium itu kepada kekaisaran Cina dengan harga yang mahal. Tuan Lockwood adalah seorang petugas KPK pemerintah kolonial Inggris. Ia menemukan jika warga menjual opium kepada seorang saudagar pribumi yang bernama Sorabji, bukan kepada pemerintah Inggris. Saat ditanya, Sorabji justru berniat menyuap Tuan Lockwood. Lockwood tidak mentolerir hal seperti ini. Sebagai bentuk hukuman karena menjual opium kepada Sorabji, Lockwood memerintahkan para prajurit untuk membunuh warga, menyita lahan pertanian mereka, dan membakar rumahnya. Pandi ada di situ dan ia sebenarnya tidak terima dengan tindakan kejam ini. Tetapi temannya William meyakinkan Pandi bahwa hal itu memang sudah menjadi tugas seorang prajurit. Malam itu, seorang budak bernama Hira memulai pekerjaan pertamanya sebagai wanita penghibur. Hira sebenarnya sudah di-booking oleh pejabat tinggi company. Tetapi, seorang kapten bernama Huson memaksa Hira untuk melayani dirinya malam itu. Pandi kebetulan ada di sana dan ia tidak terima perlakuan kasar yang dilakukan Huson terhadap Hira. Pandi kemudian memukul Kapten Huson. Ketika perkelahian terjadi, teman Huson menikam Pandi dari belakang. Keesokan harinya, mereka menyiksa Pandi. Beruntung, William segera hadir di TKP dan menghentikan aksi itu. Lockwood mengetahui jika Sorabji tidak sendirian dalam menyelundupkan opium. Ia bekerja sama dengan seorang saudagar yang bernama Ken. Tuan Lockwood kemudian mengancam akan membawa Ken ke pengadilan dan menghadirkan Sorabji sebagai saksi kunci di pengadilan. Ken tidak terima. Ia mengancam akan membunuh Lockwood jika ia berani bertindak lebih jauh. Alhasil, Lockwood akhirnya memilih bungkam dan kasus ini sudah tidak lagi menyeruak ke permukaan. Juala menangis. Orang-orang ingin membunuh William karena dirinya. Juala merasa bersalah dan menjadi beban buat William. Ia berniat bunuh diri. Tetapi aksinya dihentikan oleh William. Setelahnya William dan Juala akhirnya menghabiskan malam berdua layaknya seorang suami istri.
Hira meminta Pandi untuk bertemu. Hira mengaku sejak kecil ia sudah dijadikan budak dan berpindah-pindah majikan. Ia bahkan mengaku tidak memiliki nama. Para majikannya yang memberikan Hira nama dan juga kasta. Hira berharap suatu hari Pandi mau menolong dirinya. Hira mengaku bahwa ia menyukai Pandi. Setelah itu Hira berniat menciumnya, tetapi mendadak ia dipanggil oleh majikannya yang bernama Bibi. Hira kemudian masuk ke dalam dan ia sempat melemparkan gelang kakinya kepada Pandi. Pertanda bahwa ia akan memberikan apapun kepada Pandi asalkan Pandi mau melepaskan belenggu perbudakan yang Hira derita. Pandi akhirnya mengetahui ternyata amunisi peluru yang digunakan company terbuat dari lemak sapi dan babi. Sedangkan mayoritas infanteri pribumi beragama Hindu dan Islam. Pandi mendatangi William. Ia merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri karena William adalah orang yang meyakinkan Pandi bahwa amunisi senjata itu halal. Pandi kemudian berkata seperti ini, "William, kalian tidak hanya merampas tanah air kami, tetapi kalian juga menistakan keyakinan kami." Sejak saat itulah Pandi memutuskan hubungan persahabatan antara ia dan William. We have tried to introduce it twice. लेकिन उसे याद दिलाया गया कि हिंदुस्तान पर एक कंपनी Succumb to such blind 100 मील दूर बहरामपुर भेजा जाए। Kapten Mitchell memaksa para prajurit untuk menggunakan senjata dengan peluru haram yang terbuat dari lemak sapi dan babi. Ia bahkan mengancam akan menembaki mereka dengan meriam jika mereka berani menolak. Pandi maju ke hadapan. Ia siap menjadi orang pertama yang ditembaki meriam demi mempertahankan agama dan keyakinannya. Setelah itu, semua prajurit lain bergerak mendukung Pandi. Kapten Mitchell dan rekan-rekannya kemudian memilih pergi karena mereka takut diamuk oleh massa. Setelahnya, para prajurit menjarah senjata milik company. Tindakan ini memancing ketegangan antara prajurit pribumi dan company. Beruntung, company memilih mundur yang membuat pertempuran batal meletus. खुशामदीद हम पेशवा नाना साहेब ढोंडूपंत यहाँ तक आने की कोई खास वजह? Azimullah adalah utusan dari kerajaan Maratha. Ia siap bekerja sama dengan Pandi dan para prajurit lainnya untuk menentang company. Mereka berencana akan menyerang company dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Hira mendatangi Pandi. Ia menyampaikan rencana Kapten Huson yang ingin menumpas para pemberontak dan menangkap Pandi. Hira mengajak Pandi untuk kawin lari bersamanya. Tetapi Pandi menolak. Ia berjanji tidak akan pernah melarikan diri dari penjajah. Sebaliknya, Pandi siap mengangkat senjata untuk melawan mereka. Kamla adalah seorang babysitter di rumah seorang jenderal Inggris. Kamla mendengar rencana bahwa Pandi dan sekutunya akan menyerang Inggris dalam waktu dekat. Kamla tidak tega jika pasukan Pandi menghabisi anak gubernur yang sering ia asuh karena anak ini masih bayi dan sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Ia kemudian meminta istri gubernur dan keluarganya untuk segera pulang ke Inggris. Pasukan Inggris mengetahui perihal ini. Pasukan Inggris kemudian menangkap suami Kamla dan menyiksanya. Mereka memaksa suami Kamla untuk mengatakan kapan dan di mana pemberontakan itu akan terjadi. Suami Kamla terpaksa buka suara. Ia membeberkan semua rencana rahasia yang disusun oleh Pandi dan sekutunya. 30 मार्च से पहले बैरकपुर पहुंच जाएं। Sebelum Pandi dan pasukannya melakukan pemberontakan, armada Inggris terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap Pandi dan teman-temannya. Di sisi lain, bantuan dari kerajaan Maratha belum tiba karena Inggris menyerang secara dadakan. Pandi dan pasukannya kalah amunisi dan jumlah personil. Tetapi ia tidak mau menyerah dan alhasil pertempuran berkecamuk. Pandi bahkan bertarung dengan sahabatnya sendiri yaitu Kapten William. Kapten William kalah dalam duel pedang melawan Pandi. Pandi sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghabisi William, tetapi ia tidak mau melakukan itu. Setelahnya, pasukan Inggris muncul dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Pandi meminta teman-temannya untuk melarikan diri dan meminta bantuan dari kerajaan Maratha. Sedangkan ia sendiri bertekad bulat untuk menembak tentara Inggris. Pandi pada akhirnya berhasil menembak beberapa tentara, tetapi tentara Inggris jumlahnya lebih banyak dan mereka bersiap untuk menangkap Pandi hidup-hidup. Sesuai instruksi jenderal mereka. Ketika amunisi senjatanya mulai sekarat, Pandi pada akhirnya memilih untuk bunuh diri.
Nyawa Pandi berhasil diselamatkan. Sahabatnya William menyarankan Pandi agar meminta maaf kepada company. Dengan demikian nyawanya bisa terampuni. Namun Pandi tidak mau. Pandi kemudian berkata seperti ini, "William, perjuangan ini bukan hanya tentang melawan kebohonganmu ataupun tentang lemak babi dan sapi. Perjuangan ini tentang kemerdekaan negaraku. India akan bangkit sekalipun nyawaku akan menjadi tumbalnya." Pandi pada akhirnya disidang. William berusaha memberikan pembelaan yang meringankan Pandi. Ia bahkan memaparkan akibat yang diterima kerajaan Inggris jika mereka berani menggantung Pandi. Menurut William, pemberontakan besar akan muncul di berbagai penjuru India karena Pandi merupakan simbol kebangkitan untuk membela kemerdekaan. Pembelaan William ini menjadi sia-sia karena pengadilan tetap memutuskan untuk menggantung Pandi atas tudingan pemberontakan. Hira mendatangi Pandi di penjara. Mereka melakukan ritual pernikahan tanpa disaksikan oleh siapapun. Setelahnya, tidak dijelaskan apakah mereka tidur berdua atau tidak. Keesokan harinya, Pandi siap untuk dihukum gantung di hadapan halayak ramai. Sesaat sebelum Pandi tewas terjerat tali gantungan, ia berteriak dengan lantang dan mengatakan, Setelah kematian Pandi, perang mulai berkecamuk di berbagai penjuru India. Bangsa Inggris menyebutnya sebagai pemberontakan, sedangkan India sendiri menyebutnya sebagai perang merebut kemerdekaan. Kapten Gordon bahkan ikut serta dalam pemberontakan melawan company Inggris. Manggal Pandi dalam kematiannya menjadi seorang pahlawan dan legenda. Ia adalah orang pertama yang berani menentang penjajah dan memimpikan India yang merdeka. 90 tahun setelah pemberontakan itu, India akhirnya menjadi negara merdeka dan film pun berakhir.